Halo teman-teman traders, ketemu lagi dengan IT Trader di sini. Eh, di video kali ini saya mau kasih salah satu teknik untuk averaging. Ya, jadi banyak teman-teman itu kadang-kadang kan mau nambah posisi, ya kalau udah trading itu nambah posisinya itu selalu di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan. Jadi sebetulnya kalau kita trading itu kan sebaiknya yang namanya trading plan itu bukan hanya menunjukkan kita mau buy di mana gitu ya, mau buy pair apa, di mana, stop lossnya di mana, dan targetnya kemana. Bukan hanya itu, tapi juga include di dalamnya kita harus ada sudah menghitung rencana-rencana untuk membuka posisi gitu. Jadi kalau misalnya mau buka posisi averaging, berarti kan kita harus udah ngitung dulu resiko yang mau kita gunakan ya. Resiko yang mau kita gunakan untuk trading kita itu berapa besar ininya resikonya gitu ya. Jadi kalau kita coba ke hitungan ya, misalnya equity kita itu kita punya 1000. Nah, equity kita punya 1000. Berapa persen resiko yang mau kita ambil? Gitu. Resikonya mau berapa persen nih resikonya? Ini yang harus bisa dijawab sama diri sendiri gitu. Nah, yang aman, resiko yang aman itu ada di angka maksimal 5%. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau misalnya resikonya 5%, berarti per kali trading, per satu kali trade, kita itu siap kehilangan 5% dari equity. Kehilangan 5% dari equity itu artinya berapa? Kan $50 per satu kali trade ya. Nah, kesiapan untuk nerima resiko ini kita jangan lihat orang lain gitu. Ini yang selalu ditekankan. Kita jangan lihat orang lain gitu. Jangan selalu lihat potensi profitnya besar. Iya, pengen potensi profit besar artinya kan resikonya juga harus besar. Kan nggak mungkin kita pakai resiko kecil gitu ya, resiko kecil tapi kita mau potensi profitnya besar gitu kan, nggak mungkin. Itu hanya bisa didapatkan kalau misalnya kita bisa dapatkan trading plan yang targetnya mungkin ribuan pips, dan itu tuh susah kan kalau misalnya kita dalam kondisi kayak sekarang ya, gold itu kan lagi sideways banget gitu ya. Dia range dari support ke resistannya yang aktif itu kan hanya sekitar 200 sampai 300 pip aja. Kan gimana mau dapetin 1000 pip gitu ya. Jadi balik lagi, resikonya berapa persen? Resiko yang direkomendasikan itu ada di maksimal 5% ya. Nah, sekarang kalau maksimal di 5%, maka kalau kita konversi ke dolar itu kan sebenarnya $50 dari equity 1000 ya. Lalu pertanyaannya, saya entry berapa lot? Nah, untuk menjawab entry berapa lot ini nggak bisa kita tebak-tebakan gitu ya, tebak-tebakan. Teman-teman harus hitung lagi ke signal yang didapat ya. Ini terlepas dari teman-teman gunakan signal provider atau analisa sendiri ya. Menurut saya sih harus tetap melakukan perhitungan seperti itu gitu. Jadi jangan mentang-mentang maksimal 5%, kemudian saya punya setupnya 100 pip misalnya gitu, stop lossnya langsung aja masuk 0,05. Nanti setelah jalan 50 pip saya tambah lagi 0,05 gitu ya averagingnya ya. Jadi sebaiknya yang namanya teknik averaging itu memang sudah direncanakan sejak awal ya. Balik lagi, kalau ikut signal provider berarti teman-teman harus lihat trading style ya, trading style signal provider teman-teman itu seperti apa gitu, dan itu harus ngikutin gitu ya kalau misalnya mau tanpa analisa gitu ya. Jadi tiap signal provider itu kan macam-macam. Ada signal provider yang memang dia kasih signal-signal yang scalping, ada signal provider yang kasih signal-signal yang sifatnya day trade.
ya. Sementara kalau untuk di MapReader sendiri, signal yang di provide adalah signal-signal yang sifatnya swing. Makanya kalau misalnya lihat target-target kita pasti di atas 100 sampai 200 pip. Ya, karena kalau di bawah itu kan masuknya ke day trade. Nah, kalau misalnya analisa sendiri itu jauh lebih mudah gitu. Ya, jauh lebih mudah untuk mencari berapa lot yang aman untuk dipakai, ya. Jadi balik lagi sebenarnya untuk membuat perencanaan untuk menentukan lot ini itu betul-betul harus dipilih besaran yang memang acceptable untuk diri sendiri, yang bisa diterima sama diri sendiri. Karena kita tuh nggak boleh nyalahin siapapun gitu, ya. Kita nggak boleh nyalahin siapapun, apalagi akunnya kan kita yang pegang, ya. Akun kita yang pegang, ya. Kemudian kan kita bisa lihat dong, oh resikonya berapa, oh kalau resikonya kebesaran ya sudah tinggal tutup aja gitu, atau misalnya kita reset atau gimana gitu kan bisa seperti itu. Ya jadi ikut signal provider itu kita pertama harus periksa dulu signal providernya trading style-nya seperti apa. Kemudian gaya rilis signalnya seperti apa. Setelah itu begitu nerima signal jangan langsung di open gitu ya. Kita harus punya cara menyikapinya gitu. Kita harus punya cara menyikapinya. Mau kita langsung immediate entry atau misalnya kita mau punya planning untuk averaging. Nah ini ya di video ini saya mau kasih tentang teknik averaging yang sudah direncanakan sejak awal kita dapat signal. Ya, jadi misalnya gini. Kita fokus ke area sini ya. Kita fokus ke area ini karena di situ ada setup ya. Di situ ada setup. Signal yang dirilis itu kita pasti akan entry sell ya, kita akan entry sell di situ. Kemudian stop loss di mana? Stop loss udah pasti kita harus pasang di resisten ya, di situ. Kita hitung dulu nih. Resikonya berapa pip nih? Oh, resikonya 150. Kalau resiko 150 pip ya, maksimal resiko dalam bentuk rupiahnya saya, dalam bentuk dolarnya saya bisa terimanya 50, berarti lot yang saya harus masukin berapa? Lot yang harus saya masukin untuk signal tersebut adalah berapa? 0,03 gitu kan. Karena kalau misalnya kena stop loss, tadi kan 150 pip. Kalau kena stop loss berarti saya akan hilang uang sebesar $45. Gitu. Kalau saya immediate entry saat signal dirilis sebesar 0,03. Nah, disinilah kepiawaian kita untuk menghitung ya, untuk menghitung jumlah lot sejak menerima signal. Jadi, kalau kita averaging itu kan sebetulnya tujuannya adalah untuk mengurangi resiko tapi juga memaksimalkan profit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita satu kali entry 0,03 di garis yang bawah, berarti kalau kita kena SL kita kan lossnya $45. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya kita sudah melakukan perencanaan averaging ya. Averaging yang pertama gimana? Averaging yang pertama kita bagi nih dari sini, dari stop loss ke posisi entry ini kan ada 150 pip. Ya, berarti kita pasang sell limit di sini. Gitu. Itu posisi kedua untuk averagingnya. Kemudian posisi ketiga di mana? Posisi ketiga kita turunkan 50 pip dari posisi stop loss. Jadi kalau 1875 posisi stop loss-nya berarti kita pasang sell limitnya 1870. Ya. Berarti di sini. Gitu. 50 pip di bawah stop loss ya. Pembagiannya gimana? Berarti pembagiannya 0,01 lot di bawah ya. Ya, jadi masing-masing ini 0,01 lot kita masuknya gitu. Bentar ya. Oke. Ya, jadi 0,01 yang di atas, 0,01 yang di tengah, 0,01 yang di bawah. Gitu. Sekarang, kalau misalnya nih signal ini ternyata
false, salah ya. Kalau misalnya signal ini salah, berarti kita kena resiko berapa? Untuk yang ini ya, yang di atas kita kena resiko sebesar $5 karena kan dia jaraknya 50 pip kan ya. Kemudian yang ini kita kena resiko sebesar $8. Yang di bawah kita kena resiko berapa? Kita kena resiko sebesar $15 ya, $15. Sehingga akumulasi semuanya jadi berapa? $28. Jadi kesimpulannya di sini untuk averaging 3 posisi masing-masing 0,01 lot ya. Potensi lossnya adalah minus $28 gitu. Ini yang dimaksud dengan kita membatasi loss ya, kita meminimalkan loss. Nah sekarang minus $28, sementara kan resiko kita tadi kan 5% ya. Berarti bisa nggak kita akalin dengan lotnya yang bertambah? Ya boleh-boleh aja kan. Misalnya yang di atas saya tambahkan lotnya jadi 0,02 misalnya gitu. Ya. Kalau di atas ini jadi 0,02, berarti kan lossnya jadi 10 ya. Ya. Berarti total loss jadi 32. Oke. Kemudian yang di sini saya ganti juga jadi 0,02, berarti saya total loss jadi $16. Perhatikan ya, 30, 41. Sehingga dengan posisi yang dibagi seperti itu, total posisinya 3 posisi, ya, 2 posisinya masing-masing 0,2 lot. Kemudian 1 posisi sebesar 0,01 lot. Oke. Maka total loss-nya kita ada di berapa? Ada di $41. Ya. Sementara kalau kena TP ya, anggaplah kita pakai TP-nya yang fix ya. Pakai TP-nya yang fix 100 pip aja dari posisi signal. Berarti 1861, TP-nya di 1851 ya. Kalau misalnya kita masuk 0,03 di sini langsung 0,03, berarti kan ketika kena TP kita kena profit berapa? $30 ya. Di sini kita ganti nih. Ini kalau loss minus 45. Sebaliknya kalau profit kita dapat $30 ya. Walaupun tidak disarankan ya, kalau misalnya dapat signal yang RR-nya di bawah 1:2, itu sebaiknya teman-teman nggak usah entry. Jadi misalnya gini, stop loss-nya saya perlu 100 pip ya, tapi TP-nya cuma 50 pip ya, sebaiknya sih menurut saya nggak usah entry gitu. Kenapa? Karena resikonya lebih besar daripada profitnya gitu. Jadi ketika kita kena loss rate itu pasti bisa 2 kali lipat daripada yang biasanya gitu. Nah sekarang kita lihat yang bawah ya. Kalau misalnya kita buat posisinya dibagi ya, averagingnya seperti ini. Maka untuk posisi pertama ya, kita dapat profit berapa? Untuk yang ini berarti kita dapat profit untuk posisi 0,01. Kita masuk 100 pip kan ya, 100 pip berarti kita dapat $10 ya. Kemudian yang posisi keduanya adalah 0,02 lot, berapa? 150 ya, 150 pip berarti berapa? 30 ya, 150 pip 30 profitnya. Posisi ketiga
0,02 lot. Tadi resikonya adalah 150 pip ya. Rewardnya adalah 100. Posisi ketiga itu di 50 pip di bawah SL, berarti rewardnya 200 pip. Berarti ini profit kita dapat $40. Sehingga akumulasinya berapa? Akumulasinya menjadi $80. Tuh. Jadi teman-teman bisa lihat kan ya. Kalau misalnya kita entry-nya satu kali jebret ya, satu kali jebret nih, immediate, begitu dapat signal langsung entry full ya, sesuai dengan kapasitas lot kita, maka loss-nya segini, profit-nya segini ya. Karena tadi signalnya kan RRS di bawah 1:2 ya. Tetapi dengan effort yang sedikit ya menurut saya sih nggak terlalu harus ngitung yang jelimet gitu ya, yang harus kompleks gitu ngitungnya. Kan cukup kita lihat pips dari posisi signal ke SL berapa, bagi 2, kemudian untuk posisi ketiganya tinggal diturunkan 50 pip dari SL kan, tinggal begitu. Nah, dengan effort untuk membagi ya posisi menjadi 3 bagian dan mengatur besaran lotnya seperti ini, potensi loss kita di minus $41. Sementara kalau kita profit, potensi profit kita di $80 gitu. Jadi averaging itu bukan nggak boleh, tapi harus punya strategi atau cara untuk averagingnya ya. Jadi averaging itu jangan pada saat kita sudah running gitu ya, sudah running signalnya, misalnya signalnya itu sudah di sini gitu, kemudian karena kita udah lihat biru-biru gitu, udah lihat ada profit, kemudian kita nambah posisi gitu, nambah posisi. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia balik arah tiba-tiba gitu ya, harga mantul seperti yang terjadi di sini misalnya. Ini kan ini sempat turun averaging gitu, nggak taunya dihajar ke atas. Nanti malah lossnya lebih besar daripada profit maksimal yang kita siapkan gitu. Jadi averaging itu harus direncanakan di awal, itu yang kita sebut dengan trading plan ya. Jadi trading plan itu bukan cuman kita punya signal untuk entry ya dengan arah tertentu dan pengaturan resiko dan profit di mana, tapi juga berikut pengaturan posisi dan besaran lot yang kita gunakan gitu ya. Itu satu contoh, nanti kita bisa teman coba buat oret-oret ya. Jadi saya tuh suka menyarankan sama teman-teman tuh jangan nggak mau untuk buat oret-oret gitu ya. Jangan nggak mau untuk buat oret-oret karena karena kita kan harus terbiasa. Kita harus terbiasa sehingga harus sering oret-oret. Oh iya, sekarang mungkin ada pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya ternyata harga nggak retrace sehingga sisa limit kita nggak kejemput nih? Kalau harga nggak retrace berarti kita dapat profit berapa? 10 ya kan? $10. Terus masalahnya apa? Kalau dapat profit cuma $10. $10 itu berarti kan sudah 1% dari sini gitu ya, berarti kita jadi punya duit $1.010. Ya nggak usah disesali ya. Jadi saran saya sih kalau misalnya kita mau trading itu jangan terlalu baper ya. Kalau misalnya udah ketinggalan ya udah gitu, kita ketinggalan momen ya udah. Makanya kita tuh harus selalu logis gitu ya, harus ngitung. Kita kena loss sewaktu-waktu, iya tentu, karena nggak akan ada signal yang 100%. Anda mau cari holy grail system di mana ya? Kalau ada yang win rate 100% ya, baik itu salah 100% atau benar 100%, tentunya itu akan memudahkan orang gitu. Ya, jadi kalau teman-teman trader ada yang merasa bahwa analisanya 100% salah, saya mau kok bayar ya. 100% salah, saya mau bayar. Kenapa? Jadi kalau analisanya buy, saya mau sell
Jadi di sana 100% salah, ke saya 100% benar kan gitu. Tapi kan nggak akan ada. Jadi nggak akan ada seorang pun yang bisa punya win rate ya 100% atau loss rate 100%. Kita selalu bermain-main dengan yang namanya probabilitas. Itu sebabnya pengelolaan uang ya, pengelolaan uang atau modal itu menjadi yang penting. Ya, jadi kalau misal cuman kejemput satu, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, berarti kan nanti kita tunggu lagi setup berikutnya gitu ya. Jadi jangan disesali gitu. Ya. Oke, segitu video untuk teknik averaging yang saya share. Nanti kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk komen ya, komen perlu materi tentang apa lagi, jadi kita bisa siapkan ya. Terima kasih teman-teman.